Topik yang kedua, kita akan membahas mengenai Microsoft Word pada bagian formatting. Kalian bisa melihat pada halaman 11-25 di modul praktikum aplikasi komputer. Langsung saja. Jadi sebenarnya formatting itu merupakan fitur yang digunakan untuk mengedit ukuran font, jenis font seperti itu. Fitur ini dapat kalian lihat pada bagian menu home, kemudian di sini ada jenis teksnya. Misalnya kita ingin merubah jenis teks menjadi pilihan lain, misalnya California. Ukurannya kita ubah di 14, cetak tebal, italic. Nah, untuk fitur subscript dan superscript ini digunakan untuk misalnya seperti ini ya, CH4. Ini kalian menggunakan subscript. Kemudian contoh lagi misalnya CH2X. Nah, ini saya kira menggunakan superscript. Selain itu, ini juga ada fitur lain yang biasa digunakan di kampus, yaitu menu highlight. Kita untuk meng-highlight bagian mana yang sekiranya perlu dikoreksi. Kemudian ada fitur lain, yaitu untuk merubah warna dari tampilan teksnya. Saya pikir ini udah sangat sering digunakan ya. Ini bukan suatu hal yang sulit untuk dipelajari bersama. Kemudian ada fitur lain, yaitu misalnya di sini ada lowercase, uppercase. Ini untuk mencetak huruf besar secara semuanya. Di sini ada lowercase. Kemudian ada each word. Jadi setiap huruf pada depan kata ini hurufnya besar-besar semua. Kemudian di sini ada juga menu, yaitu yang sering kita gunakan, yaitu paragraf. Pertama adalah menu paragraf ini, misalnya kita rata kiri, ini rata tengah, kemudian rata kanan, ini justify rata kanan kiri. Selain itu, ini juga ada menu, yaitu increase, indent, dan decrease. Jadi digunakan misalnya seperti ini. Jika kita klik ini akan maju. Nah, seperti ini. Kemudian yang terpenting lagi adalah pada bagian paragraf, kita juga harus mengedit berapa sih line spacing antar paragraf gitu. Pertama, untuk memanfaatkan fitur ini kita letakkan kursor di bagian sini dan kita edit line spacingnya berapa. Misalnya double, maka ini akan double. Atau langsung saja di menu sini, misalnya 1,5 atau 1. Semakin kecil semakin rapat jarak antar baris ya. Kemudian di sini juga ada fitur seperti bullet in numbering.
Untuk bullet ini digunakan untuk pembagian penomoran misalnya. Misalnya jika kita manfaatkan bullet di sini, kita bisa gunakan pertama blok, kemudian kita bisa manfaatkan fitur ini tergantung aturan pemakaiannya. Atau kita bisa blok kemudian numbering, kita bisa sesuaikan model mana yang kita inginkan seperti itu. Kemudian ada fitur yaitu multi-level list. Ini multi-level list ini merupakan fitur yang digunakan untuk pembagian kategori dari beberapa kata atau kalimat. Misalnya ini kita blok dulu, yang kita terapkan misalnya seperti ini. Nah, kita pilih bahwa kota Bogor dan Jakarta merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat, maka kita langsung blok kemudian pilih ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang perlu diketahui juga untuk formatting ini yaitu fitur tab. Jika kalian klik pada bagian sini, ini ada siku rata tengah kalau begini, kemudian ini rata kanan, kemudian rata kiri. Untuk latihannya seperti ini misalnya, kita justify. Misalnya nama, kita pilih di klik 2 kali sini misalnya. Ya, maka akan muncul tab seperti ini. Oke, kemudian klik bagian sini lagi, ada 2. Cara manfaatkannya seperti ini. Jika kita tekan tab pada keyboardnya, kemudian tab lagi, nah ini. Jika kita tekan enter akan kembali ke semula misalnya. Dan klik tab. Fakultas misalnya. Seperti itu. Jadi untuk membuat seperti ini bukan manual lagi misalnya. Kalau manual seperti ini kan, nama kemudian ditekan spasi beberapa kali, kemudian baru nama. Nah ini kan nanti kalau untuk kasus selanjutnya akan tidak cocok. Maksudnya tidak segaris lurus seperti ini. Kalau kita menggunakan fitur ini, kita bisa menempatkan posisi sesuai dengan tempatnya.
Selain itu kita juga misalnya kita ubah lagi. Ini bisa kita hapus, clear. Nah, kita bisa manfaatkan misalnya di tengah. Ini ada dua orang di sini dan di sini. Maka ketika kalian tekan tab pada keyboard, tekan sini. Misalnya ketua. Kemudian sini otomatis. Kemudian klik tab lagi. Ya, sini. Oh, seperti ini. Kita bersihkan lagi. Ini juga bisa dimanfaatkan untuk membuat daftar isi secara manual. Misalnya ini halaman. Bab 1 pendahuluan. Nah, untuk ininya kita bisa ubah jadi rata kiri. Biasanya sampai sini. Nah, ini bisa kita setting dot line. Ketika kita klik tab, akan seperti ini. Kemudian di sini kita bisa isi sebentar. Sebelumnya kita harus klik dulu. Kita klik dulu. Nah, kita ubah dulu ini bagian rata kanan. Kita klik tab ini 78. Misalnya lagi bab 2 dan tab lagi ya 80. Bab 3 tab lagi 90 gitu. Untuk mengatur ukuran kertas dan jenis kertas yang akan kita gunakan untuk percetakan, kita dapat menggunakan fitur di page layout dan kita setting marginnya. Misalnya di sini kita isikan top bagian atas 3, kemudian bagian kiri isinya 4, bagian bawah 3, kanan 3, kemudian jenis kertasnya kita pilih yang 4, sudah sesuai. Kemudian oke, merupakan hasil pengaturan margin yang barusan kita buat. Kemudian dalam hal orientation ada 2 di sini, yaitu portrait yaitu tegak, kemudian ada landscape yaitu posisi tidur. Saya kita terapkan landscape di sini, otomatis ini merupakan
dokumen yang itu. Selain itu, dia merupakan size ini jenis kertas tadi. Kemudian ada fitur kolom. Menggunakan kolom, kita pertama-tama kita blok dulu seluruhnya, kemudian jadi berapa kolom? 2 kolom. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada menu break. Ini juga sering digunakan misalnya dalam hal seperti ini. Misalnya halaman pertama kita ingin kita buat posisi portrait, kemudian yang lembar berikutnya ini kita akan buat horizontal atau landscape, maka letakkan kursor pada bagian sini, kemudian pilih next page, kemudian kita akan dapat mengubah posisi landscape. Jadi halaman selanjutnya tidak tersambung dari halaman sebelumnya. Kemudian halaman selanjutnya kembali lagi ke posisi landscape. Misalnya kita ingin buat portrait, bisa ini bridge, kemudian next page, kemudian ini ganti posisi portrait. Nah, hanya halaman 2 saja. Ini sangat penting kita ketahui bersama, karena pada saat misalnya kita menemui masalah yang menampilkan jadwal pekerjaan yang sangat lebar, kita dapat posisikan dokumen kita posisi landscape.